Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Kehidupan Yesue Sang telah melihat terlalu banyak orang jenius dan terlalu banyak tuan. Inilah yang disebut jenius dan tuan, dan akhirnya, tanpa kecuali, hilang di tangannya, diperbudak, ditindas, dan bahkan disiksa olehnya. Hanya ada satu orang yang bisa membuat Yesue Sang merasa ngeri, bahkan menyeramkan. Bakat orang ini tidak terlalu tinggi, dan kekuatannya serendah semut, tetapi orang seperti itu tidak hanya menghancurkan malam Kiksue Baye, tetapi juga mengirimnya ke gerbang hantu. Itu benar, orang ini tidak lain adalah Chu Xingyun. Pada saat itu, Chu Xingyun hanya memiliki ranah yin dan yang. Dibandingkan dengan Yesue Sang, yang memiliki kekuatan kaisar setengah langkah di bawah restu formasi pada waktu itu bahkan bukan semut. Tapi Chu Xingyun, melalui serangkaian perhitungan, dengan kekuatan semut baru saja membunuhnya hidup-hidup. Bahkan jika Yesue Sang bermain bahkan kartu hall terakhir dimainkan, hasilnya masih tidak berguna. Bahkan jika dia memiliki segala macam cara, Chu Xingyun bisa menyelesaikannya satu persatu dan membunuhnya hidup-hidup. Pada saat ini, meskipun Yesue Sang sudah mati, orang mati tidak bisa mati lagi, dan mereka benar-benar keren. Tetapi bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa menghapus ketakutannya terhadap Chu Xingyun. Ketakutan ini tidak berasal dari kekuatan Chu Xingyun, tetapi dari rantainya yang berantai dan skema mulus. Pada saat sekarat, Yesue Xiang banyak berpikir. Sebelum mati, orang akan memasuki kondisi kembali ke cahaya, dalam keadaan itu dapat digambarkan sebagai milenium. Pada saat sebelum meninggal, Yesue Sang meninjau hidupnya, dan dia ingin memahami bagaimana dia gagal. Sebelum meninggal, Yesue Sang harus mengerti mengapa Chu Xingyun dapat melakukan hal-hal dalam 3 tahun dalam keadaan yin dan yang. Dia memiliki generasi kaisar bela diri, menghabiskan 3000 tahun, tetapi masih belum bisa mencapainya. Momen itu singkat dan bagi orang lain, itu hanya sekejap mata. Tetapi bagi Yesue Sang, pada saat itu, waktu tampaknya mandek begitu lama sehingga dia bisa lengkap menyisir hidupnya, dan membuat ringkasan akhir. Alasan mengapa Yesue Sang kalah dari Chu Xingyun tidak dikalahkan oleh kekuatan, tetapi oleh kecerdasan. Selama kehidupan Yesue Sang, dia memberi terlalu banyak perhatian pada kekuatan, terlalu banyak pada apa yang disebut bakat dan potensi, dan mengabaikan keagungan kebijaksanaan. Jika ada ahli strategi, pakar militer, Yesue Sang tidak akan pernah kalah dari Chu Xingyun. Ahli strategi tingkat rendah juga harus memahami kebenaran, yaitu, memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, angin musim semi berhembus lagi. Jika ada konselor yang sedikit lewat di sebelah Yesue Sang, dan dia bersedia menerima peringatan, maka Chu Xingyun tidak bisa membuang badai. Setelah mempelajari memori Yesue Xiang, Sui Liuxiang juga memikirkan kembali dan mengatasinya. Dari perspektif Sui Liuxiang, bukan Chu Xingyun yang mengalahkan Yesue Xiang, tetapi kesombongannya sendiri. Selama Anda berhati-hati, Chu Xingyun akan benar-benar memecahkan makanan, tidak mungkin untuk menyalakan badai apapun. Setelah memiliki kekuatan tingkat Kaisar Zun, kepercayaan Sui Liuxiang menjadi terlalu kuat. Untuk Chu Xingyun, dia tidak lagi memuja dan mengagumi seperti sebelumnya, jadi. Saya tidak berpikir Chu Xingyun begitu hebat. Dalam pandangan Sui Liuxiang, tidak sebanyak Chu Xingyun, lebih baik untuk mengatakan bahwa Yesue Sang terlalu sombong dan sedikit lebih berhati-hati, sehingga ia tidak akan dibunuh oleh seorang pemula di dunia yin dan yang. Mentalitas ini, Sui Liuxiang telah bertahan untuk waktu yang lama. Dari perspektif Sui Liuxiang, ia dan Chu Xingyun tidak lagi pada tingkat yang sama. Dengan kekuatannya saat ini, ia benar-benar dapat membunuh Chu Xingyun. Awalnya, untuk penilaiannya, Sui Liuxiang yakin, sampai suatu hari, dia punya mimpi. Dalam mimpiku, Sui Liuxiang kembali ke istana Jiuhan, dan dia menjadi rok darah malam. Yang paling mengejutkan Sui Liuxiang adalah dia tidak hanya menjadi Yesue Xiang, tetapi juga dalam mimpi itu, Chu Xingyun datang ke pintu untuk membunuhnya dan menyelamatkan istrinya. Dalam mimpi itu, Chu Xingyun sangat dibesar-besarkan sehingga dia hanya sedikit ceroboh. Pertama-tama, dia dihantam murid kuno hantu Chu Xingyun, kekuatannya berkurang tajam 3 lapis, dan kemudian Chu Xingyun diundang keluar dari lubang hitam untuk membuka blokir Vientin, tubuh kosong langkah instan, muncul di sampingnya, pedang akan membunuhnya di tempat. Mimpi itu mengerikan, bahkan jika terbangun, Sui Liuxiang masih tenggelam dalam ketakutan, berkeringat dan terengah-engah. Duduk di tempat tidur, Sui Liuxiang tidak tidur sepanjang malam dan tidak bergerak. Malam ini, Sui Liuxiang banyak berpikir, dan kesimpulan akhirnya membuatnya sangat putus asa. Itu benar, Kaisar Wu Realem, dengan kekuatan tempur tingkat kaisarnya, ketika dia benar-benar menghadapi Chu Xingyun, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tidak ada kemungkinan lain selain dibunuh sedetik. Ketika Chu Xingyun membuka blokir Vientin dan mengundang keluar dari lubang hitam, semuanya akan ditelan oleh lubang hitam.
Di bawah keadaan itu, Chu Xingyun kebal terhadap semua kontrol. Dengan langkah sesaat dari Dewa Udara, dia dapat muncul di sisi Sui Liuxiang kapan saja. Di bawah tubuhnya, lubang hitamnya tidak bisa dihancurkan. Meskipun Sui Liuxiang memiliki kekuatan pembuluh darah itu dapat menyingkat pertahanan baju besi es, tetapi di depan lubang hitam, baju besi es ini tidak memiliki arti sama sekali. Bahkan lubang hitam yang dapat dengan mudah diputus oleh kerajaan menerapkan, bagaimana dia bisa takut dengan baju zira esnya. Tidak peduli seberapa kuat armor esnya, bisakah dia menahan pedang Chu Xingyun? Belum lagi Chu Xingyun hari ini, bahkan jika rok salju malam hari digantikan oleh aroma air hari ini, pertempuran puncak 9 istana dingin, pemenangnya masih Chu Xingyun, tidak akan pernah ada lagi pengecualian. Bahkan, jika Sui Liuxiang ada di sana, dia akan kalah lebih cepat dan lebih buruk. Pada menit terakhir, laba-laba iblis yang dilepaskan oleh Chu Xingyun, yang memiliki lebih dari 3000 tahun penanaman spiritual dan spiritual, tidak bisa menahannya. Jika itu adalah aroma air saat ini, itu pasti akan dibunuh di tempat. Setelah mimpi itu, kesombongan Sui Liuxiang menghilang, karena dia jelas menyadari bahwa bahkan sekarang dia tidak dapat mengalahkan Chu Xingyun hari itu. Terlebih lagi, hampir 3 tahun telah berlalu, dan ranah Chu Xingyun juga telah mencapai nirvana. Kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Saya tidak tahu berapa kali. Untungnya, pria ini seperti iblis, yang mencintai jiwanya sendiri, tidak akan pernah merugikan dirinya sendiri, jadi Sui Liuxiang tidak khawatir. Namun, karena ini, Sui Liuxiang menyadari betapa pentingnya seorang prajurit kekaisaran, terutama prajurit kekaisaran bawaan, adalah. Setelah mimpi itu, Sui Liuxiang akhirnya menenangkan hatinya yang terburu nafsu. Setelah dengan hati-hati meringkas kehidupan Ye Xuesang, dia akhirnya mencapai kesimpulan. 1000 pasukan mudah didapat dan 1 akan sulit ditemukan. Ribuan jenderal mudah diperoleh, dan yang ganteng sulit ditemukan. Ribuan tampan itu mudah didapat, sulit ditemukan. Seorang jenderal yang kuat dapat melatih pasukan yang kuat. Ada pria tampan yang bisa melindungi negara dan rakyat dan tidak terkalahkan. Namun, perang itu bukan tentang tentara, atau jenderal, atau marsekal. Bahkan jika ada jenderal yang tak terkalahkan di sekitar, marsal yang bijak paling banter tidak lebih dari bandit, dan bahkan daerah basis tidak dapat ditemukan. Sebenarnya, kepala bandit setara dengan marsal. Pemimpin berikut adalah seorang jenderal, dan bandit biasa secara alami setara dengan tentara. Tanpa ahli strategi top, Liu Kou hanya bisa menjadi Liu Kou. Tidak peduli seberapa kuat para prajurit, mereka akan horizontal, dan jika mereka mampu, mereka akan sulit untuk berkembang. Sejak zaman kuno, tidak ada taktik yang berhasil, tidak ada taktik yang belum ditetapkan, dan mereka yang tidak memiliki taktik telah menghabiskan hidup mereka di dunia. Setelah berpikir panjang, akhirnya Sui Liuxiang memahami pentingnya ahli strategi, terutama ahli strategi top, dan pemenangnya. Jika Ye Xuesang bisa menyembah Chu Xingyun sebagai divisi militer, apa hasilnya? Itu benar, jika itu masalahnya, seluruh dunia spiritual dimiliki oleh Ye Xuesang, dan itu ada di ujung jari Anda. Setelah mendapatkan jawaban ini, visi dan perspektif Sui Liuxiang telah berubah. Status Guman masih penting, tetapi dibandingkan dengan Bai Bing, itu jelas lebih lemah oleh beberapa lapisan. Hal yang paling memalukan bagi Sui Liuxiang adalah bahwa sebelum, tanpa mencerna dan menyerap ingatan Ye Xuesang, dia memakan cuka Bai Bai. Dalam tim, dia tidak ramah pada Bai Bing dan hubungannya kaku. Mulai sekarang, meskipun nama Bai Bing masih tergantung pada tim Liu Yun, pada kenyataannya, dia tidak lagi berpartisipasi dalam kegiatan apapun dari tim Liu Yun. Mereka bertekad untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, tetapi pada kenyataannya, mereka jarang terlihat di satu sisi, bagaimana cara memperbaikinya. Setelah merenung sebentar, Sui Liuxiang tersenyum dan berkata, restoran Jin Feng, Pulau Tiangong, Jin Feng Tang, begitu banyak hal Anda semua di bawah kendali Anda, apakah Anda sibuk? Menghadapi pertanyaan Sui Liuxiang, Bai Bing berkata dengan acuh tak acuh, maka tidak ada yang terlalu sibuk. Brother Chu telah membangun semuanya. Saya hanya mengaturnya. Mudah. Apakah itu mudah? Mendengarkan kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi mengempiskan mulutnya. Sekarang, dia tidak lagi peduli dengan tim Liu Yun, dan sepenuhnya menyerahkannya kepada Yu Zai, biarkan dia membuat masalah. Semua energi Sui Liuxiang dihabiskan di sekolah militer. Tetapi bahkan jika dia hanya mengelola satu akademi militer, dia terlalu sibuk. Tapi lihat Bai Bing, restoran Jin Feng, Pulau Tiangong, Jin Feng Tang, dan tim misterius yang dapat mempolitur panah iblis secara berkelompok mengharuskannya berkoordinasi dan mengelola. Sui Liuxiang benar-benar tidak bisa memikirkan begitu banyak hal yang begitu berantakan, bagaimana Bai Bing menanganinya. Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata, sangat mudah untuk memukul dunia, sulit untuk duduk di dunia. Banyak hal seperti ini, mudah dibangun, tetapi jika Anda ingin mengoperasikan dan mengembangkan itu lebih sulit. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing segera mengerutkan kening. Memang, mudah untuk mengalahkan dunia dan sulit untuk diduduki, yang hampir merupakan kebenaran.
Namun, ini seharusnya tidak dikatakan oleh Sui Liuxiang. Chu Xingyun memberikan segalanya padanya sekarang. Apa maksudnya dengan mengatakan ini sekarang? Apakah itu untuk memberitahunya bahwa semua yang diberikan Chu Xingyun padanya tidak ada yang luar biasa, dan Anda bisa mendapatkannya, setelah semua, mudah untuk menghantam dunia, itu hanya hal sepele. Setelah jeda, Bai Bing berkata dengan suara yang dalam, ya, mudah untuk melawan dunia, sulit untuk duduk di dunia. Ini hampir benar, jadi, semua masalah yang Anda hadapi sekarang bukanlah masalah yang sebenarnya. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang membeku sejenak, dan dia siap untuk marah. Tetapi dengan mulutnya terbuka, Sui Liuxiang mendapati bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena, dari sudut pandang tertentu, dia bukan orang yang duduk di dunia, dia sekarang sedang dalam proses memukul dunia. Melihat Sui Liuxiang, Bai Bing berkata dengan tidak ramah, dunia ini. Brother Chu telah membantu Anda. Anda harus melakukan semua pekerjaan. Brother Chu telah menyelesaikan 99% dari apa yang Anda butuhkan. Itu hanya 1% dari pekerjaan. Kamu, Sui Liuxiang ingin membantah kata-katanya, tetapi dia harus berbicara dengan wajar, dengan status dan statusnya saat ini, tidak mungkin untuk menjadi sombong, itu terlalu murah. Tetapi untuk waktu yang lama, Sui Liuxiang tidak menemukan alasan dan alasan untuk menyangkal Bai Bing. Meskipun apa yang dia katakan tidak selalu benar, itu tidak dapat dibantah. Melihat Sui Liuxiang, Bai Bing berkata dengan jijik, semua pekerjaan, Brother Chu telah selesai, meninggalkan semua manfaat menunggu Anda untuk menerimanya. Mendengarkan kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah melirik Sui Liuxiang, Bai Bing melanjutkan, kakak Chu benar-benar baik padamu. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menempatkan kroni Anda di berbagai posisi dan memegang seluruh sekolah militer di tangan Anda. Kesulitan ini, bagaimana mungkin ini tidak sulit? Melihat Bai Bing dengan tidak menyenangkan, Sui Liuxiang berkata, sekolah militer tidak sesederhana yang Anda pikirkan, yang mana? Sambil menjabat tangannya, Bai Bing tidak mendengarkan Sui Liuxiang dan berkata dengan jijik, kamu juga mengatakan sesuatu yang sulit, maka aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang sederhana. Menghadapi sinisme Bai Bing, Sui Liuxiang berdiri dengan sengit dan berkata dengan marah, apa yang kamu katakan itu sederhana, tetapi tidak ada apa-apa selain kroni, tetapi di mana kroni-kroniku? Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, mata Bai Bing berkedip tanpa sadar, mengungkapkan sedikit cahaya Hui Xiao. Menatap Sui Liuxiang, Bai Bing berkata, apa masalahnya? 10.000 serigala dari tentara penembakan serigala semuanya berpengetahuan luas dan berpengalaman. Anda hanya menggunakannya secara langsung. Mengulurkan tangan kanannya, Bai Bing berkata dengan jari, 1 kapten, 10 kapten, 100 kapten skuadron, 1000 kapten pasukan, begitu banyak bakat, Anda berkata kepada saya bahwa tidak ada yang tersedia. Tapi, mereka aku. Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang sedikit tidak bisa pulih, dan Ziwu berkata untuk waktu yang lama. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi ini dunia. Kamu ingin benar-benar mengendalikan kekuatan dan membiarkan mereka hanya mematuhi perintahmu, yang sama sekali tidak mungkin. Setelah jeda, Bai Bing melanjutkan, seperti sejuta pengrajin di Pulau Tiangong, selama Departemen Militer memerintahkan, mereka harus meninggalkan Brother Chu. Ini bukan pengkhianatan. Seperti tentara penembakan serigala, mereka setia dan tidak pernah ini bukan kakak Chu, tapi semua umat manusia. Ini, mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi bergerak, berpikir dengan hati-hati. Melihat Sui Liuxiang, mata Bai Bing Hui berkedip dan melanjutkan, cara termudah di sini. Para kapten dari tentara penembakan serigala tidak dipilih oleh Brother Chu, tetapi oleh seluruh tentara penembakan serigala itu sendiri. Satu-satunya hal yang mereka setia adalah Departemen Militer. Tapi, setelah ragu-ragu menatap Bai Bing, Sui Liuxiang masih tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bisa mengambil keputusan. Sambil tersenyum, Bai Bing berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang Brother Chu, dia tidak perlu meragukan hatimu. Setelah menarik napas panjang, Bai Bing berkata dengan serius, kamu harus lebih khawatir tentang hal itu, pada kenyataannya, itu adalah kekuatan lain dari Departemen Militer, terutama 5 keluarga kaisar, mereka adalah lawan terbesarmu. Dengan pandangan iri pada Sui Liuxiang, Bai Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua dari saudara Chu. Bagaimana dia bisa merebutnya kembali? Sebenarnya, dia tidak bisa melakukan apapun bahkan untukmu, dan bagaimana dia bisa merebutnya untukmu barangmu. Dengan cemas mondar-mandir, Sui Liuxiang jelas masih tidak bisa memilih. Melihat adegan ini, Bai Bing menyipitkan matanya dan berkata dengan berat, alasan mengapa saya mengatakan begitu banyak, saya hanya tidak ingin semua yang didirikan oleh saudara Chu, benar-benar rusak. Melihat ke dalam pada Sui Liuxiang, Bai Bing berkata, sekarang, 5 junji besar telah dihapuskan semua identitas mereka. Tidak butuh waktu lama untuk 5 bunga emas untuk bergabung dengan Akademi Militer. Mereka adalah lawan terbesar Anda. Mendengar kata-kata terakhir Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa menahan nafas.
Dalam hal ini, Sui Liuxiang harus mengakui bahwa dia sedang dimainkan oleh 5 talenta hebat. Awalnya dianggap bahwa setelah kesepakatan selesai, 5 tampan besar dapat mengendalikan sekolah militer di satu tangan tanpa mengganggu manajemen sekolah militer. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa 5 junji besar membuat kesalahan besar dan kehilangan semua identitas mereka. Dengan cara ini, posisi pengawasan mereka secara alami menghilang, yang berarti bahwa aliran air memberi mereka Pulau Tiangong sia-sia, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Melihat Bai Bing dengan kedua matanya yang bersinar terang, Sui Liuxiang tahu bahwa ini adalah hasil dari tidak memiliki penasihat dengan dia. Jika Bai Bing ada di sana, dia akan sangat menderita. Menatap Bai Bing dengan dalam, Sui Liuxiang berkata, jangan 5 bunga emas mengambil alih pengawal kerajaan 5 kaisar besar. Bagaimana mereka bisa datang ke sekolah militer? Dengan senyum mengejek, Bai Bing berkata, ide Anda terlalu naif, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 5 pahlawan besar benar-benar hancur? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 5 bunga emas terikat pada pengawal kekaisaran? Saya, ini. Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, meskipun 5 talenta besar dihapuskan, dan mereka disimpan di aula pertobatan keluarga, mereka tidak diizinkan meninggalkan keluarga setengah langkah, tetapi pengawal awalnya ditempatkan di keluarga mereka. Maksudmu, 5 bunga emas, sebutkan saja. Tiba-tiba Sui Liuxiang berkata. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, para pengawal kekaisaran dari 5 kaisar besar pada awalnya dikumpulkan oleh 5 Great Junjis. Para pengawal kerajaan adalah semua orang mereka, dan 5 bunga emas tidak dapat mengambil alih sama sekali. Meskipun secara nominal, 5 pahlawan besar tidak lagi menjadi pemimpin pengawal kekaisaran, tetapi pada kenyataannya, hanya 5 kaisar besar yang memberikan penjelasan kepada dunia. Pemimpin sejati pengawal kekaisaran haruslah 5 pahlawan besar. Meskipun kelima talenta hebat itu membuat kesalahan besar, talenta dan kualifikasi mereka masih sangat tinggi, orang-orang masih sangat bagus, dan mereka semua memiliki potensi tingkat kaisar. Bagaimana mereka bisa benar-benar menyerah? Adapun 5 bunga emas, mereka berdiri dan hanya memakai nama dan bertindak dengan cara asal-asalan. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk memasuki akademi militer dan mengatakan bahwa itu adalah pengawasan. Mendengar analisis Bai Bing, wajah Sui Liuxiang langsung berubah pucat. Sampai saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa lawan terbesarnya bukanlah Chu Xingyun sama sekali. Belum lagi bahwa Chu Xingyun hanya akan memberikannya sesuatu, bahkan jika dia ingin merampok, dia mungkin tidak bisa merampok dirinya sendiri. Bagaimanapun, Sui Liuxiang adalah murid pertama dari Kaisar Zun yang sangat dingin, dan ia juga memiliki kekuatan tingkat Kaisar Zun. Berkelahi dengannya. Jika tidak ada yang lain, ambil jutaan hari pengrajin sebagai contoh. Komandan militer segera memerintahkan mereka untuk meninggalkan Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yang disebut Chu Xingyun tidak bisa bersaing dengannya ketika Guan Da dihancurkan sampai mati. Apa yang benar-benar mengancamnya, seperti dikatakan Bai Bing, datang dari 5 keluarga besar, 5 bunga emas itu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Bai Bing, sampai saat ini, Sui Liuxiang benar-benar percaya padanya. Awalnya, Sui Liuxiang berpikir bahwa Bai Bing hanya pikiran, dan ingin menguntungkan Chu Xingyun, jadi tidak peduli seberapa masuk akal dia berkata, dalam hatinya, Sui Liuxiang bertentangan. Tapi ketika Bai Bing meletakkan semuanya dengan jelas di depannya, Sui Liuxiang langsung mengerti. Chu Xingyun sama sekali bukan lawannya, tetapi bantuan terbesarnya. Chu Xingyun hanya bisa membantunya, tidak merampoknya apapun. Lawan nyata Sui Liuxiang tidak bisa orang lain, hanya 5 bunga emas. Melihat bahwa Sui Liuxiang akhirnya benar-benar terkesan, Bai Bing berkata, jika Anda memiliki teman dekat, yang terbaik adalah menginstalnya dengan cepat. Jika 5 bunga emas datang, banyak posisi, saya takut departemen militer akan langsung memesan. Kroni, dengan senyum pahit, Sui Liuxiang tidak bisa menahan napas. Dari mana asalnya? Sudah hampir 5 tahun sejak saya datang ke dunia ini, tetapi sampai hari ini, hanya Dingdang yang dapat dianggap sebagai teman dekatnya. Tetapi saudara perempuan Dingdang agak konyol dan manis, mereka terlalu sederhana untuk cocok untuk posisi kepemimpinan. Memikirkan hal itu, para kapten dari Wolf Shooting Army tampaknya menjadi satu-satunya yang tersedia. Bagaimanapun, Sui Liuxiang adalah jenderal yang menembak tentara serigala, jenderal yang menembak Sirius, dan kepala sekolah-sekolah militer. Dengan kemuliaan dan tradisi tentara serigala, kemungkinan mengkhianati dirinya sendiri adalah yang terendah. Jika Wolf Shooting Army tidak bisa mempercayainya, lalu mencari di seluruh dunia, aku khawatir tidak ada yang bisa dipercaya. Meskipun, Sui Liuxiang juga khawatir bahwa prajurit yang menembak pasukan serigala, masih berhati-hati terhadap Chu Xingyun. Tetapi sebaliknya, dia lebih memilih prajurit-prajurit ini, sehingga selama Chu Xingyun dipegang erat di tangannya, tidak akan ada masalah. Jika para prajurit ini mencari 5 bunga emas, maka itu benar-benar selesai.
Meskipun Sui Liuxiang dan Chu Xingyun tidak secara resmi mengadakan pernikahan, mereka hanya memiliki nama suami dan istri, tetapi tidak memiliki suami dan istri. Tapi apakah itu Sui Liuxiang atau Ye Xuexiang, mereka semua adalah wanita, dan dalam hal ini, mereka semua default satu sama lain. Sekalipun ada masalah di masa depan, itu juga urusan saya sendiri, dan selalu lebih mudah untuk menyelesaikannya. Setelah kekuatan diambil oleh orang luar, terutama 5 bunga emas, itu akan benar-benar berakhir. Jika ada beberapa pilihan, Sui Liuxiang tidak akan menerima saran Bai Bing, tetapi kuncinya sekarang adalah bahwa dia benar-benar tidak memiliki kroni tersedia, dan dia tidak dapat menempatkan tim Liu Yun, rekrutan baru dalam 2 tahun terakhir kan. Menyadari bahwa 5 bunga emas akan segera tiba, Sui Liuxiang tidak akan punya pilihan. Jika Anda tidak mengatur posisi sekolah militer sesegera mungkin, setelah 5 bunga emas tiba, itu akan merepotkan. Memikirkan hal itu, Sui Liuxiang mengambil napas panjang, dan dengan tulus menunjuk ke jalan Bai Bing, "Terima kasih telah bangun, saya pikir. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing tersenyum dengan mata menyipit. Bahkan, meskipun beberapa dari apa yang dia katakan tadi benar, sebagian besar itu dibuat-buat. Faktanya, Departemen Militer tidak diperbolehkan untuk campur tangan dalam posisi sekolah militer. Ini adalah kondisi yang diusulkan oleh Chu Xingyun pada saat itu dan tidak dapat diubah. Awalnya, Chu Xingyun ingin menjadi kepala sekolah akademi militer, dan ia bahkan mengatur semua posisi akademi militer. Hanya saja sesuatu terjadi dan beberapa perubahan terjadi, menyebabkan Chu Xingyun kehilangan minat. Adapun apakah 5 bunga emas akan datang, Bai Bing ini tidak dapat menjamin bahwa semuanya hanya alasan dan spekulasi, hanya dapat dikatakan bahwa kemungkinannya tinggi, tetapi itu tidak selalu terjadi. Sekarang, setelah berhasil membujuk Sui Liuxiang, para prajurit dan kapten dari tentara penembakan serigala hanya akan memimpin kebaikan Chu Xingyun. Setelah semua, Chu Xingyun sudah mengaturnya, tetapi belum dieksekusi. Bahkan, Bai Bing juga tahu bahwa Chu Xingyun tidak menghargai ini sama sekali. Dia benar-benar memberikan segalanya kepada Liu Liuxiang. Namun, Bai Bing tidak ingin mengambil keuntungan dari Sui Liuxiang, dan bahkan Bai Bing sendiri tidak tahu mengapa dia sangat membenci Sui Liuxiang dan ingin berbuat benar dengannya. Setelah berhasil memperkenalkan Sui Liuxiang ke dalam perangkap, Bai Bing akhirnya ingat acara resmi kali ini dan tersenyum dan berkata, "Oke, masalah Anda telah diselesaikan. Selanjutnya, kita harus berbicara tentang acara resmi. Bisnis." Melihat curiga pada Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa memikirkan apapun. Dia memiliki sesuatu untuk menemukan dirinya sendiri. Apa? Pergi untuk membunuh Kaisar Zun. Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah berbicara dengan Bai Bing tentang akademi militer, Bai Bing menyatakan niatnya kali ini. Awalnya, Sui Liuxiang tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuknya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Bing langsung berkata dengan luar biasa, bahkan mengundangnya untuk membunuh Kaisar Zun. Meskipun Sui Liuxiang sudah memiliki kekuatan tingkat kaisar, pada kenyataannya, Sui Liuxiang memahami bahwa dia jauh lebih buruk daripada kaisar yang sebenarnya. Di bawah ranah Kaisar Zun, energinya tidak terbatas dan sulit dikalahkan. Kekuatan garis keturunan Sui Liuxiang, meskipun dapat meledak kekuatan tingkat kaisar, tetapi energinya tidak terbatas. Khususnya keterampilan tempur yang kuat itu, perlu mengkonsumsi banyak energi, jika seseorang tidak hati-hati, energinya akan habis. Karena itu, untuk penghormatan sejati dari Tuhan, meskipun dalam waktu singkat, Sui Liuxiang dapat mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk bersaing dengan kaisar manapun, tanpa jatuh. Tetapi untuk waktu yang lama, dupa aliran air pasti akan mengeringkan energinya, dan darah memiliki kekuatan darah, tetapi itu tidak dapat dilemparkan. Melihat ekspresi ngeri Sui Liuxiang, Bai Bing merendahkan suaranya dan berkata, "Bukan hanya kamu sendiri yang bisa menanganinya. Faktanya, kami meminta Kaisar Abyssal untuk menjadi penolong, dan Brother Chu berkata ia juga akan berusaha yang terbaik." Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang semakin terkejut. Chu Xingyun bahkan menemukan Kaisar Zun lainnya sebagai penolong. Kapan dia tahu apa yang dilakukan Kaisar Zun? Selain itu, jika Chu Xingyun juga mencoba yang terbaik, kekuatan yang dia meledak dalam waktu singkat pasti akan tidak kurang dari kaisar biasa. Melihat ekspresi Sui Liuxiang yang semakin ketakutan, Bai Bing melanjutkan. Dalam pertempuran ini, Abyssal Emperor Zun akan menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan Zifu lawan. Kita bisa membunuhnya selama kita mengalahkan tubuhnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata, bahkan jika Zifu ditekan dan tidak dapat menggunakan mantra dan catatan, Kaisar Zun tidak begitu baik untuk berurusan dengan. Bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan daging, dia masih Kaisar Zun. Mengangguk kepalanya, Bai Bing melanjutkan, kami sudah mengatur Yu Guman, membuka tubuh emas yang tak terkalahkan dan meletakkannya di depan. Dengan karakteristik kekuatan terbuka dan kekuatan bongkar, bahkan jika dia tidak dikalahkan, dia tidak akan dikalahkan secara instan. Gumanding ada di depan, dan Sui Liuxiang menggunakan kekuatan garis keturunan untuk mengontrol bagian belakang.
Chu Xingyun adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengalahkan tubuh lawan. Setelah melihat Bai Bing, Sui Liuxiang berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini? Dengan sedikit senyum, Bai Bing berkata, bagaimana bisa saya tidak berpartisipasi? Saya tidak hanya ingin pergi, tetapi juga bertanggung jawab atas perintah di tempat ini. Mendengar kata-kata Bai Bing, mata Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Melihat ke atas dan ke bawah pada Bai Bing, semakin Anda melihat Sui Liuxiang, semakin Anda menyukainya. Di masa lalu, bagaimana dia bisa buta, bagaimana dia tidak bisa melihat bakat seperti itu. Ketika memikirkannya, Sui Liuxiang berkata, bagaimanapun, lawannya adalah Kaisar Zun. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Saya ingin tahu, apa manfaatnya jika saya berpartisipasi. Manfaat. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing membuka mulutnya dengan takjub, dan tidak tahu harus berkata apa. Chu Xingyun memberinya begitu banyak, dia akhirnya memohon bantuannya, tapi dia menginginkan manfaat di sini. Melihat wajah tertegun Bai Bing, Sui Liuxiang merasakan wajahnya panas. Bahkan jika emosinya sudah punah, itu tidak berarti bahwa mereka tidak tahu malu. Sui Liuxiang sangat jelas pendekatannya sangat tidak pantas. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dengan lambaian tangannya, Sui Liuxiang berkata, saya tidak ingin uang atau sesuatu. Maksud saya, jika saya harus memberikan undangan ini, maka setelah perang ini, saya harap Anda dapat membantu saya. Bantu kamu. Melihat Sui Liuxiang tertegun, Bai Bing menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, ini tidak mungkin, meskipun menteri yang setia bukanlah dua tuan, aku sudah menjadi saudara tentara Chu. Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata, tidak. Saya tidak ingin Anda mengenali saya sebagai Tuhan, saya hanya ingin Anda membantu saya. Ketika saya menghadapi masalah, saya harap Anda dapat membantu saya menjawabnya dan menemukan jawaban. Strategi. Menghadapi penjelasan Sui Liuxiang, Bai Bing mengerutkan kening, berpikir. Pertempuran ini sangat penting bagi manusia, iblis jurang, iblis, Chu Xingyun, dan bahkan semua orang. Selain itu, seperti yang dikatakan Sui Liuxiang, pertempuran ini terlalu berbahaya, lawannya adalah kaisar sejati, seseorang tidak baik, tidak ada jalan kembali. Sui Liuxiang bahkan memperjuangkan nasibnya, yang dia minta adalah dia bisa menunjukkan beberapa kata dan menemukan jawaban ketika ada kesulitan atau masalah. Tidak ada cara bagi Bai Bing untuk menolak permintaan seperti itu, tetapi yang dikatakan, banyak hal masih harus dikatakan di depan. Ketika memikirkannya, Bai Bing berkata, saya menyetujui permintaan Anda, tapi, saya akan berbicara di depan Anda. Saya mungkin atau mungkin tidak menjawab pertanyaan Anda. Saya hanya bisa melakukannya atas inisiatif saya sendiri. Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tahu apa yang mengkhawatirkan Bai Bing. Dia hanya takut terlibat dalam Chu Xingyun. Meskipun sangat tidak puas, Sui Liuxiang juga tahu bahwa hati Bai Bing ada di Chu Xingyun. Begitu kepentingan Chu Xingyun terlibat, dia benar-benar mustahil untuk menghadapinya. Namun, bahkan jika Sui Liuxiang harus berurusan dengan Chu Xingyun, dia tidak akan melakukannya dengan bodoh melalui Bai Bing, jadi meskipun dia tidak puas, itu dapat diterima. Memikirkan hal ini, Sui Liuxiang mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya percaya Anda adalah manusia dan etis. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum dengan lembut, dengan tulus berkata, karena kamu mau percaya padaku, maka aku tidak akan pernah hidup sampai kepercayaanmu padaku. Mengangguk dengan puas, Sui Liuxiang berkata, ya, karena memang begitu, maka kita akan mengatakannya dengan baik, Anda bisa datang untuk memberitahu saya kapan saja ketika perang akan dimulai. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berdiri, menatap pedang beku di belakang Sui Liuxiang, dan ragu-ragu. Melihat Bai Bing menatap pedang di belakangnya dengan ragu-ragu, Sui Liuxiang tidak bisa menahan senyum, mengulurkan tangan untuk melepaskan pedang di punggungnya, dan beralih ke Bai Bing, inilah yang saya pilih dari gudang senjata Kaisar Zun prajurit kekaisaran, pedang Frost. Melihat ke dalam pada Sui Liuxiang, Bai Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin tahu tentang pedang ini. Alasan mengapa aku ragu-ragu adalah karena ada kalimat, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Dengan curiga menarik Frost Sword, Sui Liuxiang berkata, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat mengatakannya, bukan? Apakah Anda masih khawatir tentang saya menyalahkan Anda? Saya pikir Anda tidak takut pada saya. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak takut padamu, apalagi menyalahkanmu, sebenarnya. Aku ragu kau tidak layak aku lakukan. Apa, kamu? Mendengar kata-kata kasar Bai Bing, Sui Xiangxiang sangat marah. Tetapi untuk Bai Bing, Sui Liuxiang marah dan tidak bisa menyerang, karena dia tahu bahwa Bai Bing tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak akan pernah marah padanya. Yang paling penting adalah, dari kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang sudah bisa dihakimi. Dia memiliki peluang besar, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus memberikannya padanya. Sui Liuxiang tahu bahwa kata-kata Bai Bing sudah sangat sopan.
benar-benar melepaskan, dan terus terang berkata, apa yang benar-benar ingin dikatakan Bai Bing sebenarnya, apakah Anda pantas mendapatkannya? Menatap Bai Bing dengan mendalam, Sui Liuxiang berkata dengan dalam, pokoknya, saya adalah istri saudaramu Chu dan Kapten Tim Liu Yun. Bagaimana kamu bisa begitu kasar padaku? Dengan senyum mengejek menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Bai Bing berkata, jika kamu benar-benar mencintai Brother Chu, maka aku secara alami akan menghormati kamu sebagai nyonya, tetapi pada kenyataannya, kamu sama sekali tidak mencintai Brother Chu, hanya saya ingin mengambil keuntungan darinya. Sik dengan bangga, Sui Liuxiang berkata, dia sangat menyukaiku, bersedia memberi aku semua hal yang berharga, kamu tidak berguna untuk marah. Melihat aneh pada Bai Bing, Sui Liuxiang menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum, katakan, kamu tidak akan jatuh cinta dengan kakakmu Chu. Dengan mendengus dingin, Bai Bing berkata, aku tidak bisa jatuh cinta, aku hanya berpikir bahwa seorang pahlawan seperti Brother Chu, tetapi jatuh cinta dengan wanita kejam seperti kamu, benar-benar tidak layak. Mendengar kata-kata Bai Bing yang tidak baik, Sui Liuxiang melemparkan ekspresinya dan berkata dengan dingin, meskipun aku dulu mencintainya, tetapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa tentang dia, bagaimana aku bisa menyalahkanku? Dengan senyum mengejek, Bai Bing berkata, pada awalnya, saya mengatakan bahwa saya terlalu percaya diri. Saya ingin memiliki identitas dan status sebelum menikahi Brother Chu, tetapi sekarang saya benar-benar memiliki identitas dan status, tetapi saya tidak memandang rendah Brother Chu. Salahkan Anda, haruskah kita menyalahkan saudara Chu? Dengan tidak sabar, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, itu omong kosong. Hal-hal emosional, seperti orang yang minum air, pengetahuan diri yang hangat dan dingin, cinta adalah cinta, bukan cinta, bagaimana bisa ada begitu banyak yang benar dan salah? Menggigit bibirnya dengan keras kepala, Bai Bing tidak bisa berkata apa-apa meskipun hatinya sangat marah. Hal-hal emosional memang yang paling sulit dijelaskan, dan Bai Bing tidak pernah jatuh cinta, dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat Bai Bing tidak berbicara, Sui Liuxiang memalingkan matanya dan tersenyum dan berkata, mengapa kita harus melibatkan orang lain ketika mengobrol di antara saudara-saudara kita, Anda masih berbicara kepada saya, apa yang ada di sana? Lainnya, melihat Sui Liuxiang tertegun, Bai Bing berkata dengan marah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah benar bahwa saudara Chu adalah orang lain di hatimu? Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan aroma manis, oke, aku salah. Aku paling mencintai saudaramu, Chu, tapi ini bukan itu intinya. Aku hanya ingin tahu, apa yang salah dengan pedang beku ini. Melihat Sui Liuxiang dengan marah, meskipun Bai Bing tidak pernah jatuh cinta, itu benar-benar tidak berharga untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun memperlakukannya dengan sangat baik, dan memberikan segalanya, tapi apa yang dia pikirkan tentang saudara Chu? Apakah itu panggilan untuk datang, seorang pelayan untuk pergi? Di antara amarahnya, Bai Bing mengepalkan giginya dan berkata, tidak apa-apa jika kau ingin tahu, tapi aku punya syarat. Kondisi. Tidak masalah, kondisi apapun tidak apa-apa, tapi Anda harus membicarakannya terlebih dahulu, apa peluang Anda? Menyipitkan matanya sedikit, Bai Bing berkata, kesempatan yang saya katakan akan memungkinkan Anda untuk memiliki pertahanan yang tak terkalahkan dan energi air yang tak terbatas. Ini jelas merupakan harta terbaik untuk Anda, satu-satunya harta. Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi bergidik tiba-tiba, dan matanya cerah dan menakutkan. Mulai sekarang, meskipun ia memiliki kekuatan tingkat kaisar, tetapi lebih banyak lagi, sebenarnya mengacu pada serangan dan kontrol. Secara relatif, pertahanan, kecepatan energi, dan aspek lainnya masih dalam kondisi Kaisar Wu, tidak dianggap sebagai kaisar. Di antara mereka, dupa aliran air yang paling ketat adalah pertahanan dan energi, terutama energi, yang merupakan titik mati. Ada kekuatan darah yang mengerikan di udara, tetapi tidak ada energi yang cukup untuk menampilkannya. Ini adalah papan pendek terbesar dari Sui Liuxiang. Melihat mendalam ke Bai Bing, Sui Liuxiang berkata, pertahanan yang tak terkalahkan. Apakah Anda yakin Anda tidak melebih-lebihkan? Mengangguk dengan datar, Bai Bing berkata, sama sekali tidak pada kenyataannya, ketika reinkarnasi Kaisar Langit memukulnya dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak bisa melukainya, itu benar-benar tak terkalahkan. Mendengar ini, Sui Liuxiang memutar matanya dan tersenyum, kurasa aku sepertinya tidak perlu bertanya lagi, aku bisa pergi dan bertanya pada tuanku, dia harus tahu prajurit kekaisaran mana yang kamu bicarakan. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing tersenyum acuh, dan berkata dengan bibir, meskipun kamu pergi, tuanmu akan tahu bahwa aku akan mengenali kamu sebagai tuan di masa depan. Ini, meskipun saya benar-benar ingin mendapatkan kesetiaan Bai Bing, Sui Liuxiang tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Belum lagi kasih sayang Bai Bing untuk Chu Xingyun dan kesetiaannya, bahkan tanpa ini, Bai Bing tidak bisa mengikutinya. Masalah terbesar antara Bai Bing dan Sui Liuxiang adalah ketidaksepakatan kepribadian. Bai Bing tidak terbiasa dengan Sui Liuxiang. Melihat Sui Liuxiang dalam diam, Bai Bing berkata, kalau begitu tanyakan pada tuanmu, tapi jangan katakan bahwa aku tidak memprediksinya.
Aku melewatkan waktu ini dan aku tidak bisa memberitahumu kesempatan itu. Dengan senyum anggun, Sui Liuxiang berkata, lihat dirimu, aku hanya bercanda, kau serius. Lelucon. Menghadapi kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing mencibir, tetapi tidak terus mengatakan apa-apa. Setelah merenung sebentar, Sui Liuxiang berkata, ceritakan tentang kondisi Anda, apa kabar, dan saya akan memberikan kesempatan ini kepada saya. Melihat ke atas dan ke bawah di Sui Liuxiang, Bai Bing menunjuk ke Tianyu Niosan di Sui Liuxiang. Saya tidak ingin yang lain, saya ingin Tianyu Nisang Anda, bagaimana? Apakah kamu mau Tianyu Nisang? Melihat Bai Bing dengan takjub, Sui Liuxiang berkata dengan takjub, ini adalah tanda cinta yang dikirim oleh saudara Yun dan gaun pengantin saya di masa depan, bagaimana saya bisa memberi Anda? Dihadapkan dengan pertanyaan Sui Liuxiang, Bai Bing berkata dengan dingin, jika Anda tulus tentang Brother Chu, secara alami saya tidak akan mendapatkan apa-apa dari kesempatan ini dan memberitahu Anda secara langsung, tetapi sekarang, saya tidak berpikir Anda layak untuk set Tianyu Nisang ini. Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata tidak, kondisi ini tidak akan berhasil, Anda mengubah kondisinya. Di hadapan Sui Liuxiang, Bai Bing berbalik dan berjalan menuju gerbang. Ketika dia melihat Bai Bing, dia berbalik dan pergi. Sui Liuxiang buru-buru mengambil beberapa langkah dan mengambil lengan Bai Bing. Menghadapi tarikan Sui Liuxiang, Bai Bing dengan jelas berkata, tidak ada gunanya menarikku, aku tidak akan memberitahumu jika aku mati. Setelah jeda, Bai Bing melanjutkan, apakah Anda ingin menjadi master sejati yang dapat bersaing dengan kaisar dari sudut manapun, atau menjaga payet Tianyu Anda memikirkannya sendiri. Dihadapkan dengan kata-kata tegas Bai Bing, Sui Liuxiang membuka mulutnya dan berkata dengan hati-hati, apa yang Anda katakan itu benar? Apakah Anda berbohong? Dengan marah melirik Sui Liuxiang, Bai Bing berkata, jika faktanya berbeda dari apa yang saya katakan, Anda merasa ditipu oleh saya, Anda dapat mengambil kembali Tianyu Nisang dari saya, bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan pernah mengeluh. Apakah kamu yakin? Melihat Bai Bing dengan terkejut, hati Sui Liuxiang melonjak hebat. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Bai Bing, setelah memiliki kesempatan itu, dia akan memiliki energi tak terbatas dan pertahanan yang tak terkalahkan seperti Kaisar Sun. Pertahanan yang tak terkalahkan, ditambah dengan energi tanpa akhir, dikombinasikan dengan dorongan Jiuhan, sudah cukup untuk membentuk mode yang sempurna dan tak terkalahkan. Setelah memikirkannya, Sui Liuxiang mengangguk datar dan berkata, ya, selama apa yang Anda katakan itu benar, hari ini bulu akan diberikan kepada Anda. Melihat Sui Liuxiang menyetujui persyaratan, Bai Bing seharusnya senang. Tetapi pada saat ini, Bai Bing memiliki air mata di matanya. Air mata Bai Bing mengalir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Chu Xingyun. Tianyu Nisang, meskipun ia adalah prajurit yang tak bertuhan, tetapi ketika melintasi jalan kuno langit berbintang, energinya telah habis dan fungsinya tidak cocok untuk air dan aroma. Tianyu Nisang adalah seorang prajurit yang tidak bertuhan, yang dikenal karena kecepatannya. Selama Anda mengenakan Tianyu Nisang ini, Anda dapat melakukan perjalanan bebas di langit, dan Anda juga dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan. Berbeda dengan Skywalker, Skywalker hanya dapat melakukan antar jemput dalam jarak pendek, sedangkan Tianyu Siquan dapat menjangkau jarak jauh dan mewujudkan antar jemput jarak jauh. Pada saat itu, jika tidak ada payet Tianyu, Sui Liuxiang tidak bisa menyeberangi jalan kuno langit berbintang dengan aman dan tidak terluka, dan mencapai dunia Qiankun. Saat ini, Sui Liuxiang tidak ingin kembali ke dunia roh sejati, jadi pesawat ulang-alik dimensi jarak jauh ini tidak masuk akal baginya. Adapun kekosongan langit dan langit yang panjang ini bukan masalah, bahkan tanpa Tianyu ini, dia masih bisa melakukannya dengan kekuatan Kaisar Wu Realmnya. Yang paling penting adalah, dari kata-kata Bai Bing, dapat dinilai bahwa apa yang disebutnya kesempatan harus menjadi baju besi, jika tidak bagaimana dia bisa memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Sekarang ada baju besi baru yang lebih cocok untuk Anda, gaun bulu hari ini hampir tidak berguna. Meskipun mengirimkan pakaian Tianyu, Chu Xingyun pasti sangat sedih dan sedih, tapi Sui Liuxiang tidak bisa mengurus banyak hal. Untuk menjadi seorang master yang benar-benar bisa melawan kaisar, dia tidak bisa mengangkat angin melawan angin. Benda-benda di luar tubuhnya, dia masih menyimpannya bisa diraih. Selain itu, bahkan jika Chu Xingyun sedih dan sedih, bagaimana jika dia menangis? Selama dia sedikit manja, akankah dia segera memaafkannya? Memikirkannya, Sui Liuxiang bergegas kembali ke ruang dalam, melepas Tianyu Nisang, dan menyerahkannya ke Bai Bing tanpa ikatan. Dia mengambil pakaian neon Tianyu, dan Bai Bing dimasukkan ke gelang ruang angkasa. Ketika saya melihat Bai Bing menyingkirkan Tianyu Nisang, Sui Liuxiang tidak menyerah, tetapi lebih dalam hati saya menantikan kesempatan besar itu. Melihat dingin pada Sui Liuxiang, Bai Bing berkata, kamu dan tuanmu mengatakan bahwa Frost Sword ini bukan untukmu, kamu harus memasuki arsenal yang mulia kaisar dan berganti ke prajurit kaisar yang lain. Mengangguk, Sui Liuxiang sekarang menyadari bahwa meskipun pedang es kuat, itu tidak bisa menebus kekurangannya. Hanya kesempatan yang disebutkan oleh Bai Bing yang paling cocok untuknya, yang dapat membuatnya benar-benar bersaing dengan kaisar, dan tidak jatuh ke dalam angin, peluang besar.
Menelan air liur dengan gugup, air itu berkata dengan wangi, "Kalau begitu, kesempatanmu mengatakan, secara khusus." Sedikit menyipit, Bai Bing berkata, "Setelah memasuki gudang senjata, jika kamu mencarinya dengan hati-hati, kamu bisa menemukan kulit penyu yang bertampar. Setelah pemurnian darah itu bisa diubah menjadi baju besi panglima perang." Battle Gear Tuan. Mendengar nama sombong ini, Sui Liuxiang hanya bisa membuka matanya. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, "Masalah ini masih sesegera mungkin, tetapi akan diubah nanti, kalau itu dipilih oleh orang lain." Begitu Bai Bing berkata di tengah jalan, Sui Liuxiang menghilang, dan pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan baju besi Tuan. Menonton Sui Liuxiang pergi, Bai Bing mendengus dingin, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, ruang rahasia dunia bawah tanah. Setelah belajar berulang-ulang oleh Chu Xingyun, dia akhirnya benar-benar memakan taktik abadi iblis. Keajaiban keabadian bukanlah seperangkat latihan, tepatnya, ini adalah metode mencairkan darah ke dalam diri seseorang. Setan celestial tidak perlu berlatih, juga tidak perlu tercerahkan, cukup ikuti instruksi. Karena itu, setelah membaca dengan cermat beberapa kali, Chu Xingyun sudah bisa bolak-balik. Setelah menghela nafas panjang, Chu Xingyun mengeluarkan 365 buah batu roh kelas 9, dan menurut metode pembentukan Trikundet dari Heavenly Demon, ia mengatur formasi darah untuk pemurnian darah Heavenly Demon. Melihat batu roh kelas 9 yang tersebar di tanah, Chu Xingyun bersusah payah, jumlah batu roh ini bernilai 36,5 miliar yuan, yang terlalu boros. Yang paling penting adalah bahwa batu roh kelas 9 semuanya adalah inti dari sebuah tambang dan hanya dapat dikembangbiakkan. Sejumlah kecil batu roh, satu kurang satu. Meskipun, selama energi tidak dikonsumsi sekaligus, batu roh kelas 9 dapat dipulihkan secara otomatis. Tapi formasi pemurnian darah Heavenly Demon tepat untuk mengkonsumsi energi dari batu roh kelas 9 ini. Chu Xingyun Pan duduk di inti dari pembentukan pemurnian darah iblis selama 365 hari, dengan tangannya dengan lembut mendukung batu reinkarnasi, matanya penuh dengan martabat. Teknik mengubah darah dan memadatkan darah ini benar-benar teknik membalikkan langit. Jika tidak ada samsara, yaitu, penutup bintang-bintang dan makhluk abadi, mustahil untuk berhasil. Saya khawatir ketika upacara dimulai, kesengsaraan surga akan datang secara instan. Sekalipun ada batu reinkarnasi, itu hanya mengurangi kemungkinan, tetapi itu tidak berarti keamanan absolut. Bahkan, buku reinkarnasi dengan jelas mengatakan bahwa jika tidak ada batu reinkarnasi, maka perubahan dalam darah dan darah ini dapat dikatakan sebagai kehidupan 9 kematian. Bahkan jika ada batu reinkarnasi, probabilitas keberhasilan paling banyak hanya 50-50, dengan keberhasilan dan kegagalan terhitung setengahnya. Di bawah pengaruh formasi pemurnian darah Heavenly Demon, batu reinkarnasi menggantung di udara dan perlahan-lahan berputar. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun duduk dengan inti dari arai besar, dan taktik dua jarinya berubah. Akhirnya, Chu Xingyun menggigit lidahnya, dan jantung serta darahnya dimuntahkan. Begitu darah keluar dari mulutnya, dia ditarik oleh instruksi Chu Xingyun yang berubah dengan cepat, dan dengan cepat berubah menjadi pola aneh, dicetak pada batu reinkarnasi. Segera setelah dia menyentuh batu reinkarnasi, lesung pipi yang digariskan oleh darah menembus ke dalam batu reinkarnasi dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak berani diabaikan, ujung jari Chu Xingyun berubah lagi, dan memaksa keluar hati dan darah. Serangkaian 36 mulut sperma dan darah menyembur keluar, dan Chu Xingyun melewati instruksi bersama, mengondensasi 36 pola dao, yang diintegrasikan ke dalam batu reinkarnasi. Serangkaian 36 mulut darah menyembur keluar, dan Chu Xingyun sudah pucat dan gemetar. Tidak berani diabaikan, Chu Xingyun melintas ke ruang reinkarnasi dan berendam di kolam darah Phoenix, dengan cepat memperbaiki kerusakan. Chu Xingyun tiba-tiba merasa sedikit salah saat berendam di kolam darah. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat apa yang dia lihat di langit ruang reinkarnasi, sesosok buram dan berdarah tiba-tiba muncul. Melihat lebih dekat, sosok berdarah itu sangat ilusi. Seluruh tubuh terbentuk oleh kondensasi kabut berdarah. Permukaan tubuh ditutupi dengan garis-garis merah tua, seperti pembuluh darah. Melihat sosok berdarah ini, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah pola trotoar yang baru saja ia masukkan ke dalam batu reinkarnasi, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa 36 pola trotoar benar-benar terkondensasi menjadi darah humanoid di ruang reinkarnasi. Bayangan. Dengan terkejut, Chu Xingyun dengan cepat memperbaiki cedera dan meninggalkan ruang reinkarnasi. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun masuk dan keluar ruang reinkarnasi 10 kali, dan setiap kali ia pulih, ia akan menyemburkan 36 mulut darah halus menggambarnya dengan jari-jarinya, dan mengubahnya menjadi pola belati, yang akan diintegrasikan ke dalam samsara. 36 pola dao sekaligus, untuk total 10 putaran, Chu Xingyun menyegel semua 365 pola dao dari Zutian yang tercatat dalam trik mati-mati surgawi ke dalam samsara. Pada titik ini, langkah pertama dari taktik undead monster celestial sepenuhnya selesai. Memasuki ruang reinkarnasi lagi, dan melihatnya, bayangan darah misterius ditangguhkan di tengah ruang reinkarnasi.
Bayangan darah ini bukan mayat tetapi dibentuk oleh garis-garis rambut yang kental. Ribuan garis, seperti pembuluh darah halus, benar-benar menggambarkan tubuh berdarah. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa sudah waktunya untuk langkah kedua. Iblis surgawi tidak mati, meskipun hanya mencatat metode dan tidak memerlukan kultivasi, itu tidak berarti bahwa siapapun dapat mengambilnya dan menampilkannya. Setan surgawi tidak mati taktik, alasan untuk membedakan taktik sebenarnya mengacu pada taktik. Jika Anda ingin berhasil menampilkan taktik undead monster celestial, Anda biasanya membutuhkan kekuatan tingkat kaisar, jika tidak akan sulit untuk berhasil. Meskipun iblis celestial tidak mati, tidak ada persyaratan untuk keadaan dan kekuatan peserta pameran, tetapi kecuali itu adalah kaisar, jika tidak, adalah mungkin untuk menguasai ke-3000 pola Dao. Terutama 365 Dewa Dao adalah non-kaisar, tidak dapat dimengerti, non-kaisar, dan tidak dapat dikuasai. Namun, Chu Xingyun adalah pengecualian. Dalam kehidupan terakhir, ia pernah tiba di ranah kaisar setengah-setengah dan memiliki kekuatan kaisar. Oleh karena itu, Chu Xingyun telah menguasai semua 3000 pola simbol, serta 365 pola Dewa Dao. Meskipun sangat pendek, Chu Xingyun memang memiliki sekilas misteri dari ranah kaisar, sehingga ia dapat sepenuhnya memahami dan menguasai semua pola dan menampilkannya dengan lancar. 365 garis dewa garis menguraikan tubuh berdarah, proses yang disebut koagulasi tubuh plastik. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengganti darah. Ribuan ujung jari dengan cepat berubah menjadi 2 tangan, dan dalam pemilihan ringan, di dalam Phoenix Blood Pool, aliran darah naik ke udara. Begitu terbang keluar, darah Phoenix dengan cepat berputar dan melingkar di bawah bimbingan instruksi Chu Xingyun, terkondensasi menjadi misteri misterius yang sederhana, garis rumit yang rumit, dan menuju ke udara, sosok berdarah itu melompat melewati. Diam-diam, Avenue Rune dengan ringan menutupi tubuh bayangan darah, dan kemudian melebur dalam diam, menghilang. Pada saat yang sama, di antara ujung jari Chu Xingyun, darah Phoenix lain terbang dari kolam darah. Dengan ujung jari Chu Xingyun, ia dengan cepat terkondensasi menjadi pola baru. Waktu berlalu setiap menit. Di dalam Phoenix Blood Pool, semakin sedikit Phoenix Blood. Sejalan dengan itu, sosok berdarah di udara lebih dan lebih padat dan jelas. Akhirnya, dari awal hingga akhir, total 3000 lesung pipit tercetak pada bayangan darah. Terlihat di udara, bayangan darah itu hampir membeku di udara. Setelah meninggalkan ruang reinkarnasi, Chu Xingyun mengeluarkan semua benda di ruang reinkarnasi dan mengumpulkannya di ruang rahasia. Setelah benar-benar mengosongkan semua objek di ruang reinkarnasi, Chu Xingyun duduk lagi di formasi darah Demon Surgawi. Pada saat ini, batu reinkarnasi, yang semula putih dan seperti giok, telah menjadi putih dan cerah. Putih dan halus, kemerahan dan berkilau, seperti kulit halus 2 atau 8 wanita cantik. Setelah menghela nafas panjang, Chu Xingyun mengangkat semangatnya dan mendesak iblis untuk memperbaiki darah, mengolah pengorbanan batu reinkarnasi. Ketika susunan besar itu benar-benar didesak, 365 batu roh kelas 9 menyala satu demi satu. Sebagai Heavenly Demon Blood Refining Array distimulasi, batu reinkarnasi juga secara bertahap mengalami perubahan yang luar biasa. Di bawah tatapan Chu Xingyun, batu reinkarnasi oval secara bertahap memanjang, menipis, dan bentuknya terus berubah. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, batu reinkarnasi berkulit putih, dan kemerahan berubah menjadi penjahat dengan penguasa yang panjang. Melihat penjahat ini, mata Chu Xingyun berkedip dengan ekstasi, dan pada saat ini, dia sudah berhasil sebagian besar. Melihat dari dekat, sosok dan penampilan penjahat ini persis sama dengan milik Chu Xingyun, tapi kepalanya terlalu kecil, dan sepertinya seperti setan. Mengambil esensi dan pembekuan darah Chu Xingyun sebagai meridian, esensi dan pembekuan darah Phoenix sebagai daging, dan batu reinkarnasi sebagai tulang. Dapat dikatakan bahwa air musim gugur adalah dewa giok dan tulang, dan kembang sepatu itu seperti wajah dan pohon willow seperti alis. Meskipun, puisi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wanita. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tangis dan menemukan bahwa puisi ini digunakan untuk menggambarkan penjahat ini juga tepat. Mengambil napas panjang, ujung jari Chu Xingyun berbalik, dan penjahat dengan riasan bubuk dan yuzuo terbang menuju dahi Chu Xingyun. Diam-diam, penjahat terjun ke gua Yintang Chu Xingyun seperti batu ke dalam air, cepat berlalu. Mengebor ke kepala Chu Xingyun, penjahat muncul di laut pengetahuan Chu Xingyun. Pada saat ini, penjahat ini sebenarnya tidak sadar, hanya tubuh. Di tengah lautan pengetahuan, di istana ungu yang besar dan megah, sosok perlahan-lahan keluar. Melihat lebih dekat, itu adalah jiwa Chu Xingyun. Memasuki negara, Chu Xingyun muncul di lautan pengetahuannya sendiri dalam bentuk jiwa, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari istana ungu. Melihat sisi lain orang batu giok kecil, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Dalam sedikit kedipan tubuh jiwa Chu Xingyun langsung berubah menjadi aliran cahaya berwarna-warni, dan langsung menembus ke dalam tubuh penjahat batu giok putih. Bang, bang, bergemuruh. Saat jiwa Chu Xingyun memasuki tubuh manusia giok, seluruh ruang kesadaran laut dengan keras terguncang.
Dalam kesadaran laut, bintang-bintang di langit bergetar hebat dan bahkan istana ungu yang megah itu goyah. Di antara goncangan langit, penjahat Bayu perlahan membuka matanya. Dengan pembukaan mata Bayu, tiba-tiba, perubahan tiba-tiba. Di tengah laut, penjahat batu giok putih menyemprotkan ribuan garis darah ke pori-pori di sekitarnya. Ribuan garis keturunan menyembur keluar seperti kilat, dan setiap garis keturunan terhubung ke ember bintang. Dengan ribuan garis keturunan yang menghubungkan bintang-bintang, dalam sekejap, bintang-bintang di langit bersinar dengan keras, bersinar dengan terang. Di antara bintang-bintang yang cerah, garis-garis darah merah memancarkan cahaya merah terang, dan setelah sedikit kilat menghilang di bawah kesombongan dan kekosongan. Mengetahui laut, wajah penjahat batu giok putih menunjukkan senyum gembira, dan dia tertawa di langit. Dengan lirikan ringan di tangan kanan, pedang wuling muncul di tangannya, dan tangan surat itu melambai, dan penjahat Bayu menari dengan gembira. Pada saat ini, reformasi darah dan pembekuan darah Chu Xingyun akhirnya selesai. Meskipun tubuhnya tidak berubah, itu masih keadaan dan penampilan asli, tetapi dalam pengetahuan tentang laut, penjahat batu giok putih ini memiliki darah Phoenix. Nama taktik undead monster-monster surgawi itu tidak berantakan. Monster langit, merujuk pada set hukum ini, diciptakan oleh klan surgawi. Taktik, sesuai dengan pola Dewa Jalan 365, dan pola 3000 Dao. Adapun kata keabadian, seperti namanya, tidak mungkin untuk dibunuh. Bahkan jika tubuh Chu Xingyun hancur total, jiwanya dapat langsung pergi dan terus bertahan. Tepatnya, tubuh Chu Xingyun telah menjadi semacam keberadaan. Penjahat Bayu ini adalah ontologinya yang sebenarnya. Dengan sesaat berpikir, penjahat Bayu melesat keluar dari tubuh Chu Xingyun, memegang pedang wuling di tangannya, dan berdiri di bahu Chu Xingyun, itu hampir megah. Satu-satunya rasa malu adalah bahwa penjahat batu giok putih ini benar-benar tanpa cedera, yang benar-benar enak dilihat. Tak berdaya, penjahat batu giok putih ini tidak bisa memakai pakaian biasa, bahkan jika dia mengenakannya di luar, begitu dia kembali ke laut, itu masih akan jatuh langsung. Hanya tentara kekaisaran yang terintegrasi dengan Dadao yang bisa tinggal di lautan pengetahuan. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun sekarang tidak memiliki pakaian tingkat prajurit kekaisaran sama sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.